Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Panja Septian Pradana, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di video ketiga ini kita akan bahas verb ya. Jadi kan sebelumnya kemarin kita udah bahas noun itu apa, pronoun itu apa. Nah, di grammar review kali ini kita akan bahas verb atau kata kerja. Kalau misalnya di Indonesia kan susunannya SPO ya, subjek, predikat, objek. Nah, kalau misalnya versi bahasa Inggris, part of speech, verb ini biasanya ada di belakang noun atau pronoun. Contohnya ada contohnya di bawah: I eat rice, saya makan nasi. I drink water, saya minum air. Nah, kata verb ini udah jelas berarti berupa kata kerja yang menggambarkan perbuatan, tindakan, action, or something to do, sesuatu yang lagi dikerjakan, sesuatu yang dilakukan gitu kan. Kita next. Jenis-jenis verb ini sebenarnya yang kita bahas di sini tuh paling cuma ada 6 ya, enggak terlalu banyak dulu karena kadang-kadang ada beberapa materi yang justru nggak muncul, frekuensinya nggak muncul di ujian atau di pembahasan materi yang lain, yang akhirnya ya biar efisien aja sih. Kita mulai dari jenis-jenis verb. Yang pertama itu ada regular dan irregular. Regular verb itu kan adalah kata kerja yang berubah menjadi ketika berubah menjadi verb 2, verb 3 itu sama dengan akhiran ed, bentuk lampau ya. Kita lihat contohnya di sini kayak open, open it, agree, agreed, agreed, arrive, arrived, arrived, believe, believed, believe, borrow, borrowed, borrowed, clean, clean, clean it, close, closed, closed. Nah, contohnya udah ada di sini ya. Artinya regular verb itu kan kita udah sering lihat ya, yang ujung akhirannya biasanya ditambah ed gitu. Nah, irregular verb sebaliknya. Irregular verb ini mau nggak mau sebenarnya kadang-kadang kita mesti ngapalin sih, atau mesti ngebiasain ngegunain kata-kata ini ya. Karena kadang-kadang ketika berubah bentuk lampaunya dalam uh, grammar, dalam tenses, maka kata-katanya berubah menjadi nggak beraturan, nggak bisa ditambahin ed atau ditambahin ing ya. Jadi aneh uh, dalam bentuk lampau. Contohnya become menjadi became dan terus become, began menjadi began dan began, bleed menjadi bled dan bled, rusak, break menjadi broke dan menjadi broken. Ini verb 2, verb 3 ini bentuknya bentuk lampau ya. Irregular verb sama regular verb itu biasanya dipakai dalam simple past tense yang membahas soal kejadian di masa lampau. Nanti kita akan bahas spesifik di video selanjutnya. Berikutnya ada action dan stative verb. Yang keempat berarti ya, yang ketiga dan keempat. Action verb ini kan sebenarnya kita bisa ngegambarin sederhana ya, kata kerja yang emang dalam bentuk perbuatan real gitu. Maksudnya real di sini kan kayak kita berlari, menangis, take mengambil, give memberi, look melihat, build membangun, jump lompat. Perbedaannya sama statif apa? Statif itu yang kita lakukan tapi enggak secara material gitu, enggak kelihatan gitu. Contohnya kayak berpikir, mencintai, merasakan, benci, memiliki, menebak-nebak. Itu kan kata kerja tapi nggak dilakuin secara fisik gitu. Itu secara imateri. Nah, itu perbedaan antara action verb dan stative verb. Selanjutnya kita yang terakhir kita akan bahas soal transitive dan intransitive verb. Transitive itu sebenarnya kata kerja yang
Kurang sempurna maknanya apabila enggak diikuti sama objek. Contohnya, mungkin nggak kalau misalnya kita bilang I bring, bawa apaan gitu. Saya bawa, ya bawa apaan. Berarti kata kerja bawa ini selalu mesti diikuti dengan uh, objek yang menjadi ya harus diikuti objek yang sesuai dengan predikatnya atau sesuai dengan verbnya kan. Saya membawa buku. Nah, itu kan baru lengkap tuh kan. Nah, transitive verb itu kan adalah kata-kata kerja yang harus selalu ada objeknya gitu. Yang bahasanya kayaknya nggak pas kalau nggak ada objeknya. Saya uh, memukul. Memukul apa? Memukul siapa? Saya memberi. Memberi apa gitu kan? I give a book. I bring something. I bring a book. She grabbed my hand. Dia menggenggam tangan saya. Dia menarik tangan saya. My mom is melting the cheese. My mom is melting. Ibu saya meleleh. Kan konyol gitu kan. Meskipun kayaknya ada terms tertentu ya, melting, di mana melting itu kayak muka merah gitu, kayak lagi kegeeran gitu. Cuman kayaknya bahasanya nggak tepat juga gitu. Jadi melting di sini tetap mesti butuh objek ya. My mom is melting the cheese. Ibu saya lagi melelehkan keju gitu. Itu yang versi transitif. Nah, sekarang intransitif adalah kata-kata kerja yang nggak memerlukan objek untuk jadi kalimat yang sempurna. She is happy. Dia gembira. She is dancing. Dia berdansa. I am listening. Saya mendengarkan. I am standing now. Saya sedang berdiri. Nah, konteks-konteks kalimat kata-kata seperti ini kan nggak butuh objek ya. Kayak dancing sebenarnya nggak bisa diikuti objek, tapi mungkin bisa diberi keterangan. She is dancing on the floor. Dia sedang menari di lantai dansa. I am listening to the radio. Saya mendengarkan radio. Radio di sini sebenarnya menjadi kata keterangan ya. Salah. Iya, itu juga bisa jadi kata kerja transitif, tapi juga bisa jadi intransitif apabila seperti ini konteksnya. Lanjutkan, saya mendengarkan. Nah, just go on, I'm listening. Itu bisa jadi intransitif maupun jadi transitif ya. Kayaknya saya mesti pakai cari contoh yang lain ya. Dancing. I am happy. Nah, happy itu kan kata kerja ya sebenarnya ya. Saya sedang gembira gitu. Jadi nggak bisa juga I'm happying atau apa, I'm happy gitu. Itu kan kalimat contoh kata-kata kerja yang bersifatnya transitif, intransitif ya, yang nggak perlu objek lain untuk ngikutin. Agak ribet emang. Kebanyakan dari bahasa Inggris ini, dari materi-materi grammar dan tenses ini mesti kita hafalin ya, hafalin dan praktekin gitu. Kalau nggak bisa praktek ngomong, cukup cari buku model kayak gini nih. Saya juga kadang-kadang masih sering latihan ngisi-ngisi buku kayak gini untuk memastikan atau minimal membiasakan dan mempraktekkan supaya nggak cepet lupa. Soalnya kebanyakan kayak model irregular verb di sini nih. Ini kebanyakan kita mesti hafal sih, nggak nggak cuma sekedar bisa nerjemahin, tapi mesti tahu juga, mesti menghafal juga. Break itu verb 1, verb 2 nya apa ya? Oh, broke. Verb 3 nya berarti broken. Nah, mau nggak mau kita mesti banyak ngapal sih kalau soal uh, irregular verb ya. Dan biasanya kayak model kamus-kamus baru tuh, kamus-kamus John Eckel tuh enak banget. uh, Minimal punya uh, koleksi kata yang lebih banyak gitu kan daripada kamus-kamus yang lain. Silakan cek kamus John Eccles gitu kalau misalnya buat belajar. Atau iya, saya juga pernah janji untuk nge-review aplikasi Android ya. Aku pikir nanti di video selanjutnya, selain ngebahas grammar, nanti kita juga akan bahas soal aplikasi Android yang aplikasi kamus Android yang ibaratnya bermanfaat buat kalian belajar ya.
segini dulu penyampaian materi soal grammar review kali ini soal verb. Kalau ada pertanyaan silakan japri atau tulis di kolom komentar. Eh, Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Saya Panji Septian Pradana pamit undur diri. Terima kasih.